Apa itu? Capek sudah deh. Iko capek sudah punya. Lah, kaki palu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله السادة الأعلام وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم إن الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين ومعاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات, Bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari, jemaah salat maghrib dan salat isya di Masjid As-Salam. Tapi Ustaz ya? Hah? Sama Ustaz, musalla sama. Musalla sampai salat, masjid sampai sujud. Kesamuanya? Di Musalla As-Salam, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Syukur alhamdulillah, di petang ini kita diizinkan Allah datang ke sini. Bukan untuk yang lain-lain selain mudah-mudahan untuk berbuat taat kepadanya, menambah dan meningkatkan iman dan takwa kita. Sebab bagaimanapun kita ini, sekuat apapun, tapi karena selalu diganggu dan selalu diusik, kan usik taunya. Oleh sebab itu kita perlu selalu memperkuat dan membentengi diri supaya iman itu tidak lusuh, Islam kita itu tidak lapuk. Maka dengan selalu bertemu dalam majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan mengokohkan dan menguatkan. Dan bersumpahnya kita di sisi Allah adalah sesuatu yang sangat dinilai dan dihargai. Bayangkan bertemu sesama kita, pasti mengucapkan salam. Assalamualaikum asyrah wa rahmatullah
asyrah wa barakatuh asyrah. 30 kebaikan dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memulai lebih afdal walaupun sunat. Yang menjawab kurang walaupun wajib. Jadi ada kalanya yang sunat mengalahkan yang wajib. Ketika kita bertemu berjabat tangan pula kita. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimaini yataqabalani fayatasafahani illa tahattat khatayahu kama tatahattu awqaraqus syajar." Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu keduanya bersalaman kecuali dosa-dosanya berguguran seperti bergugurannya daun-daun kayu yang sudah kering. Oleh sebab itu maka kita bersyukur bisa bertemu. Alhamdulillah sebagian sudah salam, sebagian belum. Salam dulu. Nantilah. Nah, tapi sudah melempar senyum. Masya Allah. Tabassumuka bi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau an talqa akhaka biwajhin talqa. Jangan menganggap remeh satu pun kebaikan. Sekalipun hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Kalau tengok wajahnya berseri semua ini, Masya Allah. Wajah-wajah penuh harap. Insya Allah masuk surga. Untuk itu kita datang ke sini. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun berawal di sini tapi berakhir mudah-mudahan di Jannatul Khuldi. Nah, kalau demikian sudah cukup kita tutup. Ya, Pak ya, selamat datang Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita juga memiliki teladan dan imam yang kalau ditanya nanti jemaah as-salam itu imamnya siapa? Kita jawab tidak ada imam sekarang. Apa tiap tadi? Bukan. Imam mazhabnya. Siapa imam kita? Tidak ada imam. Jahiliyah. Siapa imamnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sih? Tentu langsung ke Rasulullah. Kalau bisa langsung apa? Dia pakai apa lain juga. Kalau bisa langsung. Kalau tidak bisa langsung, pakai perantara. Itu pakai ulama. Alhamdulillah, seluruh yang sampai kepada kita melalui para ulama. Dan seluruh ulama yang kita ikuti menyarankan kita tidak taat mutlak kecuali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, imam kita katakan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik melalui jalur Imam Asy-Syafi'i atau melalui jalur Imam Al-Hambali atau melalui jalur Imam Al-Maliki atau melalui jalur Imam Al-Hanafi atau melalui Imam Ma'ali. Dasman Yahya Ma'ali. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu berbanyaklah mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Ma'asyur kiram. Alhamdulillah waktu kita masih panjang. Baru jam 2:30. Ya kan saya harus nengok jam kan. Soalnya malam ini kawannya pulang atau malam di sini, Mat? Taib. Malam siko boleh, Mat? Nah, cuman wanita pakan tak boleh.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berguguran di jalan cinta. Apa lega ya? Ini memang judul itu harus menimbulkan tanda tanya, sehingga orang penasaran untuk mendengarkannya. Itulah kalau ilmu mengarang dulu, tulis menulis, itu judul mesti mengandung tanda tanya dan harus mewakili isi. Di situ tergambar kesimpulan isi dari sebuah yang akan kita bicarakan. Kira-kira dokter sudah paham tidak apa yang saya maksudkan? Nah, kalau belum saya lanjutkan, kalau sudah itu tak apa lagi. Nah, Ma'asyiral kiram, cinta adalah salah satu dari 3 rukun ibadah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan sebelumnya beliau juga menukil dari para ulama sebelumnya bahwa ibadah itu, setiap ibadah mesti memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Yang kedua adalah ar-raja. Yang ketiga adalah al-khauf. Masing-masing dari ketiga ini punya manzilah dan masing-masing punya adillah. Wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah dari selainnya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu seperti mencintai Allah. Jadi bagaimana kata sejajar cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah itu. Tapi orang beriman walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman pasti cintanya kepada Allah lebih kuat dan lebih mendalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, cinta kalau digunakan dengan benar, dia akan menghasilkan ibadah yang benar. Tapi kalau digunakan secara tidak benar alias berlebihan atau meletakkan bukan pada tempatnya, maka lahirlah orang-orang yang gila cinta. Ibarat Qais dan Laila, atau kathir dengan Cik Qais Laila tentunya, kathir dan Busaina, dan banyak lagi. Sehingga Imam Ibn Dihya Al-Kalbi menulis sebuah kitab, tidak terlalu panjang, hanya sekitar 700 halaman, Al-Qawlul Mubin fi man istushhida minal muhibbin, yaitu kitab yang menjelaskan orang-orang yang mati syahid dalam cinta, berguguran dalam cinta. Beliau menyebutnya dengan ustushhid karena ada hadis dhaif bahkan mungkar, man asyiqa, teruskan, famata fahuwa, tidak pernah dong hadis, eloknya hadis tidak sahih. Siapa yang
kerasukan cinta sampai dia tergila-gila saking asyiknya, masuknya, kemudian mati karena cinta itu, maka dia mati syahid. Mati syahid. Ini adalah contoh orang-orang yang mati berguguran dalam jalan cinta. Tapi matinya bukan mati syahid. Sebab yang dia cintai, yang tidak halal untuk dia cintai. Dia belum punya ikatan apa-apa. Dia hanya, tidak punya, sudah belum ada SIM-nya, surat izin mencintai. Ya kan? Surat izin menghayal. Surat izin mendekati, surat izin membawa, surat izin memikirkan. Jadi SIM-nya belum ada. Dan keluarganya tidak menyetujui. Akhirnya, cinta terlarang. Cinta terlarang. Dan tidak sedikit orang karena cinta terlarang ini jadi korban. Oleh itu kaum muslimin muslimat barangkali perlu kita sedikit sebanyak untuk berbicara tentang cinta. Supaya kita tidak termasuk yang berguguran di jalan cinta yang terlarang. Tapi kalau berguguran di cinta yang syar'i, itu adalah mudah-mudahan syahid. Seperti para mujahid yang karena cinta kepada Allah, membela agama Allah, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bisa mengorbankan apapun baik harta maupun jiwa dalam rangka berjihad fi sabilillah. Kaum muslimin kaum muslimat, yang pertama bicara tentang cinta ini, semua kita tidak mungkin kecuali memiliki rasa cinta dari mata turun ke hati. Itu benar, itu dari mata turun ke hati. Iya enggak? Memang dari pandangan akhirnya kita mencintai. Misal Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu diisukan oleh orang-orang yang menentang dakwahnya. Sah? Nabi ketika berdakwah dia tentang tak dakwahnya? Siapa yang menentang? Itu acunya. Itu acunya, itu orangnya. Iya. Kan ada namanya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu saudara ayahnya. Kan apa ya? Apanya yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat daripada provokasi dan propaganda subuhat yang ditebar oleh orang-orang yang memusuhi dakwah, yang notabene adalah orang kampungnya sendiri. Banyak contoh lain di kampung, Pak. Mana kampung? Bukan, lain ke Kerinci. Hijrah ya. Hijrah. Malaysia mana? Umbio. Saja lain ke Kerinci. Saya Painan, Masya Allah. Pesisir, Pak, catat. Kita sudah lama ditunggu orang di pesisir selatan. Janji yang belum tertunaikan. Ya, janji yang belum bisa mewakili enggak? Kaum muslimin dan muslimat diisukan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang kampungnya, diisukan bahwa hati-hati dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, orang kalau diwanti-wanti seperti itu oleh orang kampungnya, yang pertama orang yakin. Sebab ada kaidah dalam ilmu jarh wa ta'dil, baladiyur rajul a'lamu birrajul. Orang sekampung pasti lebih mengenal orang itu. Ya, lebih mengenalnya. Yang sebenarnya ini lebih mengenal sifatnya, bukan mengenal ilmunya. Orang kampung tak pergi belajar atau tidak belajar ilmu, tidak mungkin berilmu. Nah, Nabi SAW sekarang kalau sifatnya mereka tahu semuanya, cuman ilmunya mereka tidak tahu. Sebab apa? Nabi belajarnya ke Sidratul Muntaha. Nabi kena rihlah ke Sidratul Muntaha. Atau Jibril yang turun dari mana turun Jibril? Dari mana-mana. Nah, Jibril turun dari sisi Allah SWT mengajarkannya agama ini. Orang kampung tidak tahu. Nah, banyak mereka yang terprovokasi, termakan subhat. Awas kalau ikut Muhammad kalian seperti kena sihir. Awas kalau ikut Muhammad kalian seperti orang gila dan sebagainya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Namun ada di antara mereka orang-orang yang Allah izinkan bertemu langsung dengannya, dengan Nabi SAW. Siapa contohnya? Banyak contohnya. Di antaranya adalah Thumama ibn Uthal al-Hanafi, penghulu atau syekh kabilah, kepala suku Bani Hanifah. Dia tertangkap dalam sebuah peperangan, lalu diikatkan di salah satu tiang Masjid Nabawi. Dia perhatikan sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia dengan sahabatnya. Kemudian bagaimana dia bersikap dengan tawanannya. Nah, dulu dia mendengar, sekarang melihat. Yang didengar buruk atau baik? Buruk. Buktinya dia perangi. Dia perangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baik tidak mungkin diperangi lah, Pak. Ya. Dia memang tahu Muhammad itu orang baik, itu sudah terkenal sampai ke mana-mana. Cuman masalah ajarannya ini. Ajarannya ini memecah belah umat. Ini kalau ikut Nabi pecah belah umat, kalau ikut selain Nabi kesatuan umat. Kalau curang, kalau saci imam wah deh. Kalau banyak pasti apa imam bersatu. Apa cara rujuk? Saci imam wah deh. Kalau banyak imam bersatu. Itu sampai gonok, sampai ganji 5 gonok. Sampai ganji 5 gonok. Yang tiket coba ada tu ilmu tu ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Angkat coba ada enggak parkir kawan? Ke sumber ilmu mana tu? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Menyatukan imam, memecah belah umat. Memecah belah, membuat imam bermacam-macam, menyatukan umat. Itu tiru. Ika ayu tidak murni. Kalau campur baik kon jadi ayu murni. Iya tak? Kalau sunnah saja dihidupkan, itu ahli sunnah abal-abal. Tapi kalau campur-campur ya, dicampur-campur dengan selain sunnah, namanya ahli sunnah asli. Lah bahaya tentu. Makanya kadang singgah di warung, apa minum paknya? Jus, misalnya jus apa? Jus none nanas original. Alape jus pakai gula, pakai susu, pakai coklat, pakai es. Ini kan tidak original loh Pak. Kan bercampur, iyanya. Jadi kalau bercampur original. Kalau tidak dicampur berarti
tidak original. Itulah bahasa sekarang itu. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Diisukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang harus dimusuhi, tidak boleh cintai. Sampai dia lihat sendiri Nabi alaihi salatu wassalam 3 hari berturut-turut Nabi datang kepadanya, "Mahaluka ya Thumama?" Bagaimana keadaanmu? Apa jawabannya? "Ya Muhammad, in qatalta dam. Qatalta sahib dam." Kalau kau bunuh, ingat darah saya mahal. Masih gertak, karena ikat, karena gertak. Artinya banyak akan menuntut balas. Wa in afauta anan syakir. An'amta ala syakir. Kalau kau memaafkan, engkau akan melihat orang yang pandai berterima kasih. Akhirnya Nabi tinggalkan. Besok Nabi datang lagi. Jawabannya sama. Kalau kau bunuh, ingat darahku mahal, terhormat. Tapi kalau kau maafkan orang yang pandai berterima kasih. Sampai hari ketiga, Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lepaskan dia. Setelah dilepas seperti layang-layang putus tali, lari dia. Nabi mengira dia akan melarikan diri. Ternyata dia mencari tempat mandi dan mandi. Setelah itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Ucapkanlah syahadat. Ucap syahadatnya dah mau tu. Bukan ngulang syahadat, tidak salah paham. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu dia bilang, dulu sebelum aku melihatmu, kunta abghadhan nasi ilai. Kamu adalah orang yang paling aku benci. Orang yang paling aku benci. Wa amal an fa anta la ahabbu an-nas ilai. Engkau adalah orang paling aku cintai. Sebab apa? Dulu dapat isu dan berita. Sekarang saya lihat langsung dengan mata. Sesuai dengan fakta yang nyata. Ternyata engkau bukan seperti yang diisukan. Bukan seperti yang diberitakan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak orang karena mencintai syekhnya, mencintai golongannya dengan berlebihan sehingga tidak mau mendengarkan hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertutup. Inilah termasuk orang-orang yang berguguran dalam cinta. Dia tidak sampai meletakkan cintanya di tempat yang benar. Ini yang kata pepatah kampung kita dulu, Pak. Dek cinta, dek mato, buto, dek cinta, dek apa? Dek hati, mati. Mereka salah dalam mencintai. Dia mencintai secara berlebihan itu adalah disuruh mencintai dengan berlebihan dilarang. Nah, kalau ada orang yang sampai gila mencintai Allah, bagaimana? Gila dek mencintai Allah. Syekh, gimana orang antum? Hah? Jadi wali gitu? Itulah makanya saya tidak pernah disebut gila semua orang. Lalu kalau sebut gila nanti jadi wali. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak ada orang yang lebih mencintai Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mencintai setelah Rasulullah, lebih mencintai Allah dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak pernah sampai kehilangan akal gara-gara cinta. Oleh sebab itu, kalau antum sampai gila
gara-gara cinta, ana khawatir antum berguguran di jalan cinta. Berguguran, tidak sampai ke cinta yang sebenarnya. Karena tidak mesti orang yang mencintai Allah harus gila. Memang bahasa kita ada tergilo-gilo kayaknya. Tergila, kalau tergila-gila tidak apa lah. Tapi kalau langsung gilo, tidak boleh weh. Tuan-tuan, kalau lagi lucu, doamu aja nih boleh. Hah? Masih mau? Dan lagi lo nyata kayak cinta ke kau, amo temo? Ndak, apapun mahar tak temo. Makanya kalau antum dah gila mencintai Allah, diterima amal lagi? Hah? Diterima amal? Ndak. Karena akalnya sudah tidak ada. Dan syariat ini manufatun bil aql. Dikaitkan dengan akal. Jelas kaum muslimin, jangan sampai berguguran dalam jalan cinta. Ada dua ya, orang yang karena fanatisme buta kepada syekh dan kelompok atau golongannya, akhirnya tidak sampai kepada cinta yang disyariatkan, mencintai Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang diharapkan. Bukankah baginda Nabi SAW ketika datang kepadanya para sahabat atau sebagian sahabat mengatakan kami mencintai Allah, Nabi kan tidak tahu apa yang ada dalam hati. Sah? Nabi tahu yang gaib? Ya Syekh. Nabi tidak tahu yang gaib. Wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa manir tadhamir rasul. Allah tak tunjukkan sedikit pun yang gaib kecuali pada sebagian yang dia inginkan dari hamba-hamba yang dia pilih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi tak tahu yang gaib? Antum punya dalil. Masa enggak tahu yang gaib? Kawannya malaikat? Yang lihat kayak gitu sama mana? Hah? Kaum muslimin dan muslimat. Nabi seperti yang antum katakan tidak tahu yang gaib kecuali yang ditunjukkan kepadanya. Buktinya banyak. Ketika dia dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy malam hijrah. Kalau bahasa wali-wali sekarang kan apa salahnya terbang aja dari Mekah ke Madinah. Tidak ada orang Quraisy yang pandai terbang kan? Ya tak? Ciu sampai kan? Tidak ada. Ini kalau ada pamer-pamer kewalian, pamer-pamer karamah itu dari syaitan. Tidak usah ragu lagi itu dari syaitan. Nah, kalau udah pamer-pamer ilmu kanuragan, ilmu kanuragan, nah, ilmu dalam, ilmu kebal, ketahui itu dari syaitan. Karena yang namanya karamah itu tidak dipelajari, tidak dititiskan, apalagi diwangsitkan. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Rasul tidak tahu yang gaib. Makanya ketika datang sebagian sahabat mengakui kami cinta pada Allah. Nabi tentu tidak mengatakan tidak, tidak mengatakan iya. Lalu Allah yang bantu jawabkan. Allah yang bantu jawabkan. Apa katanya? Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, kalau kalian benar mencintai Allah, jalannya tidak lain mengikutiku. Kenapa Nabi yang harus diikuti? Kan cinta itu boleh aja masing-masing mengungkapkan sesuai dengan rasanya sendiri. Gimana Ustaz? Antum tidak sama cara cintanya dengan beliau kan? Tidak kan? Nah gimana? Gimana? Dia mengungkapkan cinta pada istrinya sambil marah-marah.
antum Masya Allah sambil bawa hadiah. Kalau yang lain lagi, ya kan? Bawakan telur pulang. Cuman bukan telur ayam. Apa namanya ikan yang mahal? Kaviar. Ada ibu-ibu cerita, saya tidak pernah marah sama suami walaupun tiap hari hanya bawa telur saja pulang. Rupanya telur ikan kaviar. Sesendok sejuta. Ada aja. Nah. Ada yang mengungkapkan cinta dengan barang-barang mahal, tapi ada yang dengan kata-kata romantis dan puitis, ya kan? Ada pula yang menunjukkan cinta bila istrinya ceramah, dia tekun mendengar lipat tangan di atas meja. Iya kan? Istri yang salah, dia minta maaf. Tidak sama. Nah, terus gimana kita nak sama mengungkapkan cinta kepada Allah? Gimana, Pak? Kepada diam sih. Udah ngantuk? Hah, belum, itulah. Gimana? Iyalah beda, karena yang kau cintai bukan yang dia cintai, sah? Iya tak? Kan tidak sama istrinya kan? Bahkan istri kita sendiri, kalau istri lebih dari satu, ada yang punya lebih dari satu, saya apresiasi. Tidak ada, alhamdulillah. Kita masih satu level. Kita masih satu level. Sekira ada yang lebih berani dari kita. Nah, ternyata tidak ada di sini, alhamdulillah. Jadi saya tidak begitu berkecil hati di sini. Iya. Dalam menyatakan cinta ke yang satu dan yang kedua, kan tidak sama juga. Karena beda yang dicintai. Makanya kita dalam hal ini bebas berkreasi. Karena yang dicintai berbeda. Tapi karena yang kita cintai sama, maka kita mesti mengikuti yang paling mencintainya. Mesti mengikut yang paling dicintainya. Kalau tidak nanti antum berguguran. Tidak ketemu. Sebab orang-orang Quraisy sebelum Nabi diutus, mereka mencintai Allah apa enggak? Mencintai Allah? Serius nih. Apa buktinya? Masya Allah. Apa itu? Hah? Hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujan tiap malam sini ya? Baru sekarang? Hah? Wali mana? Orang suka mengklaim begitu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena yang kita cintai satu, maka kita mesti mengikuti imam yang tahu bagaimana harus mencintai yang maha satu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Karena yang kita cintai satu. Yang kedua, cintanya pasti diterima. Pasti? Apa buktinya? Apa buktinya? Tak punya bukti juga. Antum tiba-tiba yakin gitu saja. Nggak bisa menurut keyakinan masing-masing jadinya nanti. Nah, bahwa cinta Nabi SAW diterima. Apa buktinya? Sebanyak itu buktinya. Nabi SAW, wa raditu lakumul Islamah dina. Kemudian dalam hadis begitu banyak. Ana awwalu man qara'a babal jannah. Aku adalah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Dalam hadis syafaat. Di saat semua nabi dan rasul angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat, siapa yang maju? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima enggak syafaatnya? Diterima. Allahumma syafi' fina nabiyyana wa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti cintanya diterima.
Oleh sebab itu mestilah kita nak belajar kepadanya supaya kita tidak berguguran di jalan cinta. Kalau sudah gugur tidak jadi dapat cintanya sih. Ya sih? Kalau sudah bergugur tidak dapat cintanya. Yang keempat, Allah yang menyuruh kita. Nah, kan Allah yang menyuruh kita. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang kita menerjemahkan mengikut itu juga tidak seragam. Ya tak? Misalnya ibarat kita nanti lagu Indonesia Raya ya, mulai ketukan ke tidak apa lah. Tuh, 2, 3, ha. Mi pasol mi kan masih hafal kan mi re do sol. Nah, lanjutkan nanti. Kaum muslimin dan muslimat, kita azan dulu. Tadi azan saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه والصلاة Jadi kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, sebagian kita dalam menafsirkan ittiba berbeda dengan satu sama lain. Sehingga walaupun melaksanakan berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi akidah, keyakinan, atau dari sisi ibadah, amaliyah, bahkan dari sisi akhlak, adab, tapi masih mengatakan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan air putih ini tidak original. Sebab apa? Tidak bercampur. Kalau dicampur baru original. Kalau antum terima apa adanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang mubin, jelas dan menjelaskan, antum dituduh tidak benar dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Tidak mengikut ulama tertentu. Tapi kalau antum campur antara pikiran dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum baru disebut mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu maka datanglah yang sekarang yang kita sebut dengan dakwah kepada manhajus salaf, yaitu mengikuti as-salafus salih di dalam mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok mesti as-salaf? Kenapa mesti as-salafu as-salih? Satu, Allah perintahkan kita mengikuti mereka. Allah perintahkan kita mengikuti mereka. Wa idza qila lahum, lanjut. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka itu? Kaum munafiqin. Kata bahasa buka pelajaran tafsir nampak. Kaum munafiqin. Bila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti berimannya manusia-manusia itu. Siapa manusia-manusia itu? Rasul dan para sahabat. Apa jawaban mereka? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Masa kami disuruh beriman seperti berimannya orang-orang yang tidak menggunakan otak itu. Itulah bahasa. Ya, kalau tuan-tuan dengar sekarang orang mencemooh bahwa kita tidak menggunakan otak, gurunya? Iya. Sufaha itu artinya orang yang otaknya tidak berjalan. Safi.
Tahu Safi, ada orang ya tidak bisa dipercaya megang harta, tidak pandai melanjakan, tidak pandai menjaga, itu namanya disebut safi. Kalau ada ahli waris yang seperti itu, maka ahli waris yang lain yang mewakili dia untuk menerima warisannya. Jadi disangkalah Anas, para sahabat itu sebagai orang-orang yang tidak menggunakan otaknya. Makanya kalau dilihat sekarang, itu nak ngaji di asalam tidak guna. Tidak guna. Otak ada running, otak sodobonya. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi disangka sahabat oleh kaum munafikin tidak menggunakan akal. Apa sebab? Apa sebab? Tahu tidak sebabnya kenapa mereka dikatakan tidak menggunakan akal? Tidak pada hati sabu ini guru ya. Baik. Karena mereka bila diberitakan sesuatu, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, mereka langsung beriman. Ingat kisah Isra dan Miraj? Ingat kisah Isra dan Miraj? Apanya Abu Jahal? Datang ke Abu Bakar. Abu juga dua, cuma tidak sama Abu lah. Nah, itu salahnya. Apanya Abu Jahal? Ya. Kita kan sering ke Baitul Maqdis, ayat yang betul. Berapa lama perjalanan kita? Sebulan, pergi sebulan, pulang. Terus kalau ada orang malam tadi lepas Isya berangkat sebelum subuh dah pulang, bagaimana menurutmu? Kata Abu Bakar, wah jangan ngarang-ngarang halnya. Jangan ngarang-ngarang. Iya ada. Tengok dulu siapa orangnya. Lalu dia tuh sahabatmu Muhammad. Dia bilang tadi malam pergi, sekarang sebelum subuh dah balik lagi. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar perlu memeras akal lagi? Apa katanya? In kana huwa qad qala dzalik faqad sadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Itu tuh sahabat Abu Bakar ndak bakal dia nang lu. Langsung cayo aja. Langsung percaya. Walaupun bertentangan dengan akal. Sebab menurut kebiasaan, pengalaman empiris, kata orang-orang kampungnya. Mana kampung tadi? Nah, bukti empirisnya setiap orang pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis perlu 1 bulan. Dia terpaku di situ. Itulah orang yang berakal itu. Kalau Abu Bakar tidak, tengok siapa yang memberi berita. Muhammad As-Sadiqul Amin, sah? Maka dia pasti benar. Makanya kipi ini payah awaknya. Ketika sahabat Allah macam itu nyenyok tentang diri dia sendiri. Rasul juga mengatakan seperti itu. Sahabat juga mengatakan seperti itu. Yang punya akal apa punya? Tidak mungkin. Apa sebab tidak masuk? Akal. Awak katakan akal kami masuk. Pasalnya apa? Tidak banyak somak-somaknya lah. Akal antum tidak masuk karena banyak semak-semak subuhat dalamnya. Makanya jangan biarkan subuhat masuk. Air jernih ini kaum muslimin. Ini kan wahyu ibaratnya air jernih. Lah akal itu ibaratnya labor tempat prosesnya. Masukkan air jernih ke dalam selang yang berkarat, keluarnya. Masukkan ke selang air yang penuh oli oplosan, keluarnya air berminyak. Paham? Paham tak? Oleh sebab itu makanya bersihkan akal dari segala subuhan. Apa subuhatnya? Mengukur Allah dengan makhluknya. Itulah subuhatnya. Lah hilang subuhat alun. Subuhat masih ada? Apa ya yakin? Tak kan mau masuknya lah pohon dek sama.
Pono deh sama. Tapi makanya kita harus buang semuanya yang menyemak-nyemak itu, sampah-sampah pemikiran Yunani itu. Makanya sahabat dulu kan yang beriman kan tidak ada sampah-sampah itu dalam kepalanya. Sehingga walaupun tidak bengkol, starter seketiknya langsung hidup mesin. Iko pue mengkol batulang lah ndak mau hidup lah. Apa sebab? Bakaya. Sebab bapa hujan, bapa panen. So itu jarang servis. Servis yang Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iko apa dek sampai kau kian tadi? Nah, lalu pun kalian panggal jalan. Bapa cara membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya diterima. Kemudian buktinya mana? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutinya dan kita disuruh Allah mengikuti para sahabat supaya kita tak gugur di jalan cinta. Kalau sampai apa lah gugur kan tak jadi terus ya. Apalagi gilo. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian mereka orang-orang yang diridhai, berarti cintanya diterima. Ada dalil? Apa? Masya Allah, apa langsung sih? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Alhamdulillah. Jadi orang yang pertama-tama dan utama masuk Islam, kemudian yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikut yang baik itu gimana? Ini sampai langkah, wabik 8 langkah. Pengikut yang baik? Hah? Jadi pengikut itu seperti apa? Persis seperti yang dibuat. Andaknya kalau gitu, jenwah motor pakai musajinya, kan ya? Nih untuk pakai kamu kajian pakai HP, jangan pakai mikrofon. Ini telah ambil, itu banyak somak pikiran, jadi telah ambilnya. HP ini, alat begini belum ada, tapi ilmunya sudah ada. Gelombang elektro itu sudah dimanfaatkan oleh para nabi sebelumnya. Seperti Nabi Ibrahim disuruh wa'adzim fin nasi bil haji. Terus kan? Ya'tu karijalan. Wa ala kulli mirin ya'tina min kulli fajin amik. Ketika disuruh Allah menyerukan itu, bapa cara ya Allah kata suara tidak sampai. Apa kata Allah SWT? Alaikan nida wa alainal balagh. Kau cukup menyerukan, suaranya kami yang sampaikan. Dong, di seluruh dunia. Kan canggih berapa ya? Boleh pakainya waktu itu? Boleh pakai waktu itu? Seperti sunnah apa enggak? Boleh dipakai waktu itu atau enggak? Tapi lah dipakai tadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lah ambil. Sudah oleh. Berarti sudah dipakai itu belum? Sudah. Tidak diingkari. Nabi SAW naik Mi'raj. Pakai apa? Burak. Burak itu bonang atau terbang? Mana tidak alu? Pitabang Nabi atau pitabang raid bersaudara? Itu Abbas bin Barnas. Saat Nabi SAW. Berarti mengendarai pesawat terbang ada sunnah. Sunnah Nabi SAW, tidak ada bid'ah. Tuan-tuannya tidak ngerti. Dan seluruh perkakas duniawi, ya, bagi yang tidak ngerti makna sunnah bid'ah, tolong dong elok. Tapi ini saya mengiwangi. Tolong dengarkan baik-baik bahwa Nabi SAW sunnahnya manfaatkanlah seluruh perkakas duniawi sepanjang zaman. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bahkan Al-Quran menyebutkan itu. Baca ayatnya. Ayo. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan bagi kalian
al-khail, kuda. Wal bighal, peranakan kuda dengan keledai. Wal hamir, keledai. Untuk apa? Litarkabuha, untuk jadi kendaraan bagi kalian. Wazinah, dan jadi perhiasan. Jadi orang pakai kuda. Satu untuk kendaraan, dua untuk perhiasan. Kalau antum punya istri yang cantik, naik kuda, yang cantik juga gimana? Menghayal. Kan bukan untuk dipertontonkan. Kan antum punya rumah 4 hektar. Ya kan? Pila di dalamnya 4 buah. Masing-masing pila 1. Menghayal lagi. Enggak pernah nengok kuda, Ustaz? Cantik enggak kudanya? Kalau sempat pula di atasnya istri kita yang cantik. Mana yang antum perhatikan, kudanya atau istrinya? Enggak tuh bayang tuh. Antum daya hayalnya rendah nampaknya. Iya kan? Jadi memang kuda itu untuk perhiasan. Jadi ada orang memelihara kuda memang untuk kendaraan pada umumnya. Tapi ada orang memelihara kuda untuk perhiasan, untuk megah-megah. Kalau orang berduit, Ustaz, tahu enggak kuda itu berapa harganya seekor? Kalau kuda bendi 25 jutanya sih. Enggak bendi. Kuda Arabic Horse itu sampai 1,7 miliar seekor. Sama dengan Alphard harganya. Nah, kalau disuruh pilih atau Alphard dengan kuda, pilih yang mana? Iya, karena antum tidak punya Alphard. Tapi kalau yang punya Alphard 5 sampai Porsche punya 3, Lamborghini punya 4, antum pasti mau kuda, sah? Iya kan? Siapa nama? Ustaz, ini mobil Alphard. Ini kuda Alphard. Antum pilih yang mana? Harganya sama. Menghayal dulu. Antum sudah punya Alphard 5 di rumah tuh. Mobil-mobil yang lain tidak usah dihitung lagi ya. Kemudian Lamborghini 2 tadi kan, Porsche 3 pula. Datang orang bawa kuda harga 1,7 miliar. Dengan mobil Alphard harga 1,7. Pilih yang mana? Tidak pandai menghayal. Biasakan menghayal dikit. Menghayalkan itu. Kalau antum sudah Alphardnya 5, berarti rumahnya seperti apa? Menghayal aja. Nah, itulah. Jadi kaum muslimin muslimat, antum pilih kuda, maka kuda itu kadang-kadang jadi perhiasan. Kemudian bagal, kemudian keledai. Nah, di ujung ayat Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nanti Allah akan ciptakan bagi kalian apa? Kendaraan dan perhiasan yang belum kalian ketahui. Ternyata tafsirnya sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, dalam hadis riwayat Imam Hakim At-Tirmizi, subhanallah, Imam Mursal, tapi Nabi SAW di dalamnya menyebutkan kalian akan ada masanya umatku masuk ke dalam kendaraannya. Umatku mengendarai dari dalam kendaraan. Terbayang tuh masa sahabat. Woi, masa sahabat ada orang masuk ke perut unta. Enggak ada. Atau naik masuk ke dalam perut kuda. Enggak ada kan? Sampai ke perut gajah pun ada enggak? Enggak ada. Berarti Nabi sudah menyebutkan dalam nubuatnya. Bahkan ada kendaraan yang kita kendarai dari dalam. Maka yang pertama adalah masa langsung mobil antum. Honda ada di dalam dah. Yang ada di dalam. Bajai. Ya Allah. Pertama becak. Becak kan? Sudah itu bajai, sudah itu bemo, sudah itu motor piangkok, sudah itu iya. Motor cunda katak dah apa nama?
Volkswagen. Iya. Antum langsung ke Padang, yang tidak langsung ke depan kene. Hah? Enggak, beliau langsung lompat jadi umur 8 tahun jadi 80. Masa kecil dulu enggak nampak motor. Jenis model lah. Contoh kata. Lain. Nah. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi kalau ada yang bilang kalau kalian tak mau buat bid'ah, jangan naik motor, jangan naik pita abang. Antum labas homak pikiran. Jadi bersihkan pikiran itu dari semak itu. Yang dilarang bid'ah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang tak boleh dibuat kecuali oleh Nabi dan Rasul. Apa yang tidak boleh dibuat kecuali oleh Nabi dan Rasul? Buat musaji, boleh selain Nabi buatnya? Lain? Baik, membuat golek ke gelas. Boleh selain Nabi dan Rasul? Bisa. Apa lagi? Buat permadani, boleh selain Nabi dan Rasul? Buat mikrofon, boleh selain Nabi dan Rasul? Boleh. Buat janggut. Allah Ta'ala yang buat. Nah, segala sesuatu yang boleh dibuat oleh selain Nabi dan Rasul, itu bebas. Kecuali ada aturan syariat yang melarang. Apa yang tidak bisa dibuat kecuali oleh Nabi dan Rasul? Kita sambung kajian tahun depan. Nah, apa yang tidak boleh dibuat kecuali oleh Nabi dan Rasul? Syariat, agama. Jelas? Kalau tidak ada Nabi dan Rasul, ada orang makan nasinya? Kalau tidak ada Nabi dan Rasul, ada orang makan nasi? Ada orang makan roti? Ada makan batu? Kalau tanpa Nabi dan Rasul, ada orang bikin rumah? Ada orang makan ikan, ada orang bikin kapal, ada. Tapi kalau tanpa Nabi dan Rasul ada agama, ada. Agama buat, ya kan? Jelas. Yang kedua, sesuatu yang membedakan antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Sesuatu yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman itu adalah urusan itu ya, Rasul. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau dengan itu bebezo wang Islam dengan non Islam, beriman dengan non iman, itu yang tidak boleh kita mengada. Yang tidak boleh kita mengada. Apa sebab? Cakap sabuk mah itu hanya hak Rasul tu membuat. Tidak boleh orang lain. Kalau dibuat orang lain temu ada Allah. Tidak. Tapi kalau golek dibuat orang lain temu ada Allah. Tidak temu. Kalau dah infakkan ikut musajib apa pahala tidak? Pahala. Berarti temu tidak? Tidak Rasul buat itu kan? Berarti tidak masuk bid'ah. Paham? Alun lah. Kalau paham saudara lah. Alun lah. Ulang kembali. Bahwasanya sesuatu yang tidak bisa dibuat kecuali adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu tak boleh kita melakukan apapun perubahan di dalamnya. Jelas? Kecuali izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali izinnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi segala sesuatu yang bisa diadakan tanpa ada Rasul dan Nabi, maka itu manusia bebas melakukannya. Makanya ketika orang dulu di masa Nabi Saleh bikin rumah di gunung, dilarang sama Allah? Tidak larang. Makanya sekarang kita di masa, masya Allah, eksploitasi teknologi yang kayaknya menjelang hari kiamat ya. Orang berlomba-lomba bikin bangunan paling tinggi, ya kan? Kan diorak kan? Kan diorak kan? Kan di era, tidak tahu juga tuan-tuan, akan dirobohkan kiamat nanti.
Ya, membangun dunia membuat kita lupa akhirat. Makanya kita butuh orang-orang yang membangun akhirat, bukan yang membangun dunia. Dunia itu tanpa apapun, tanpa Nabi dan Rasul orang bisa buat. Tuh Fir'aun bisa dibuat piramid. Sampai sekarang masih ada. Umat Nabi Saleh buat rumah di dalam gunung. Sampai sekarang masih ada. Jelas ya? Tapi buat agama tidak diterima. Fir'aun buat agama tidak diterima. Jelas? Umat-umat kaum jahiliyah bikin agama tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, itulah sebabnya kita harus belajar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar pula kepada umat yang merupakan lulusan pertama yang juga diterima cintanya oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka berhati-hatilah dalam menempuh jalan cinta. Karena kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh bukan di sini, di sana. Kalau di sini masih bisa diobati, Pak. Masih bisa diganti dengan yang tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Masa sebanyak itu tidak bisa diganti? Nah, tapi kalau di sana sakitnya tidak ada revisi, tidak ada remedial, tidak ada ujian ulang. Jelas? Tidak ada cerita kembali ke dunia. Oleh sebab itu, maka cintailah dia seperti yang dia inginkan. Jangan menjadi orang-orang yang berguguran sebelum menggapai cinta. Apa yang membuat kita salah dalam mencintai? Tadilah tidak belajar dari yang sukses mencintai. Yang kedua, fanatisme buta kepada golongan dan ikutan kita. Yang ketiga, suka mengkultuskan orang-orang yang tidak boleh dikultuskan. Bahkan Nabi pun tak boleh dikultuskan. Maka Nabi SAW melarang umatnya menjadikan kuburannya sebagai tempat berhari raya. Maka di kampungnya ya ayo zoranmu. Iya puasa alun ayolah. Iya puasa Allah ayo Allah puasa alun. Kaum muslimin dan muslimat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai tempat berhari raya. Kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ghulu. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu fi din. Sesungguhnya ghulu berlebihan itu berlebihan mencintai atau berlebihan membenci. Berlebihan mencintai membuat kita tidak mau keluar darinya. Berlebihan membenci akan buat kita menolak semua kebaikan daripadanya. Tetapi alaikum bil adl, haruslah bersikap adil. Jangan berlebihan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, waktu kita masih panjang, sabar dulu. Ya, waktu kita masih panjang, tidak bergerak-gerak jamnya. Nah, tapi tuan-tuan sudah mulai diam. Nah, saya tidak paham juga apa maksud diam nih. Diam paham atau diam nyosi mau undang usah kan? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, maka belajarlah selalu. Kalau dulu sahabat bertanya, "Maza fa'ala Rasulullah? Maza qala Rasulullah?" sebelum berbuat. Setelah mereka dapat, mereka kerjakan. Tahu kita kojong dulu, cito kudian. Undiang kudian. Padahal sudah betul kata pepatah nenek mama kita dulu. Apa katanya? Tua undiang pada kojong.
Jadi diundiangkan dulu, dirundingkan dulu, diilmui dulu. Kalau dalam bahasa syar'inya berilmu dulu baru diamalkan. Jangan diamalkan dulu tanpa ilmu. Ada ilmunya Ustaz, ada Ustaz yang bawakan. Nah, itu kan tidak semua Ustaz itu mengajarkan ilmu. Painnya ke suatu kampung, nampak orang berbuat, tengok dipikirkan. Yang jadi dasarnya pikiran. Balik lagi ke yang tadi. Pikiran dan perasaan. Oh, bagus juga nih. Itu yang dilakukan dulu oleh Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Datang dia ke Syam, nampak gereja-gereja banyak patung. Tanya adanya. Yang ditanya tidak lalu dia berilmu pada yang mana? Menanya. Itu apa kan? Untuk mengingatkan kepada Tuhan. Itunya. Akhirnya dibawa pulang. Dek di Mekah tak ada lagi ulama. Akhirnya karena dia tokoh dan kaya raya pula, suka menyumbang acara keagamaan, segan orang menolak. Walaupun sebenarnya ada juga tidak setuju, ini kan agama lain nih kan itu kan. Tapi dek apa yang bawa boleh. Akhirnya jadilah patung itu masuk Mekah. Aneh kok Mekah ada punya patung, Taif pun cemburu. Masa Mekah saja punya patung Tuhan, masa kita ndak? Minta pula Taif satu. Akhirnya minta pula orang Jeddah, ada pula patungnya. Minta pula suku Qatar. Akhirnya semuanya punya patung. Akhirnya masuk perwakilan patung ke dalam Ka'bah. Sehingga masing-masing suku punya perwakilan patungnya dalam Ka'bah. Sampai dalam Ka'bah 360 patung. Nasallallahu alaihi wasallam. Sudah jam berapa sih? Di sana masih 2:30. 8 lewat? Udah, kita cukup sampai di situ dulu. Udah, sudah cukup sampai di situ. Jangan sampai gugur sebelum menggapai cinta. Nah, supaya tidak berguguran, ikut yang selamat. Siapa mereka? Rasulullah SAW dan para sahabat. Cintai Allah seperti mereka mencintai. Cintai Rasulullah seperti mereka mencintai. Tidak ada yang sampai gila dalam mencintai Allah dan Rasul. Tidak ada yang sampai gila mencintai Allah dan Rasul. Setelah gila, tidak ada hitung amal lagi. Ya tuan-tuan, jangan bercita-cita jadi wali gila. Sebab setelah gila, amal tak dihitung lagi. Karena syarat sahnya amal adalah berakal. Kalau hilang akal? Gilut ya. Kalau gilut tak ada amal lagi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Tak ada pertanyaan kan? Kalau pertanyaan sepanjang itu pula nanti jawabannya. Tak usah lah. Nanti kalau bertanya pas Dr. Helmi kesini aja lah. Ya, Dr. Helmi kan rutin sini kan? Iya. Ayolah Dr. Helmi aja lah pertanyaan nanti. Kalau anda biar tukang kinca aja lah. Nah, wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.